Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Endah Tesalonika Berubang Menalu dengan NPM akhir 390 dan saya Nur Aini Amelia Mufaliha dengan NPM akhir 395. Saya Sofia Dwi Meleda dengan NPM akhir 405. Saya Ahmad Saidina dengan NPM akhir 405. Yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan dan proses penutupan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Income statement atau laporan laba rugi. Laporan ini berfokus pada pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan dan hasil akhir berupa laba atau rugi. Net income atau laba bersih adalah hasil akhir setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Untuk rumusnya yaitu laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Lalu di sini terdapat income statement atau contoh laporan laba ruginya, yaitu ada penjualan dikurangi dengan HPP yang menghasilkan laba motor. Kemudian laba motor dikurangi dengan beban-beban menghasilkan laba bersih atau net income. Nah, selanjutnya kita ada yang current earning statements, yaitu laporan perubahan laba ditahan. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan laba yang disimpan perusahaan. Laba yang diperoleh tidak selalu dibagikan sebagai dividen. Jika tidak dibagikan, laba tersebut disebut retained earnings atau laba ditahan. Nah, rumusnya itu yaitu hasil akhir laporan perubahan laba ditahan sama dengan saldo awal retained earnings ditambah laba bersih dikurang dividen. Nah, di sini bisa kita lihat retained earnings yaitu 16.200 ditambah laba bersih 12.200 sama dengan 28.400. Nah, dikurangi sama dividen yaitu 2.000. Jadi hasilnya retained earnings sama 31 yaitu 26.400. Selanjutnya ada statement of financial position atau bisa dibilang neraca. Neraca itu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu, misalnya 31 Desember. Neraca itu ada 3 bagian, yaitu aset, utang, dan modal. Rumus dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Saldo akhir retained earning dari laporan sebelumnya bisa masuk ke bagian equity. Berikut contoh dari statement of financial position atau neraca. Yang pertama itu ada aset, lalu ada ekuitas dan liabilitas. Hubungan antar laporan. Ketiga laporan ini saling terhubung. Yang pertama, income statement menghasilkan laba bersih. Yang kedua, laba bersih masuk ke retained earning statement. Dan yang ketiga, saldo akhir retained earning masuk ke statement of financial position atau neraca. Jadi tentu sudah sesuai dan tidak bisa dibalik. Menutup akun nominal. Menutup akun nominal adalah bagian dari proses penutupan atau closing proses yang dilakukan di akhir periode akuntansi untuk mengosongkan saldo akun-akun sementara. Income summary atau ikhtisar laba rugi. Akun sementara yang digunakan dalam proses penutupannya atau closing proses untuk menampung sementara total pendapatan dan total beban sebelum dipindahkan ke akun modal. Cara kerja income summary yaitu saat menutup pendapatan dipindah ke income summary. Contohnya, pendapatan RP 15 juta, maka pendapatan didebit dengan jumlah 15 juta dan income summary dikredit dengan jumlah 15 juta. Jadi sekarang income summary punya saldo kredit sejumlah 15 juta. Saat menutup beban dipindahkan ke income summary. Misalnya, total beban RP 9 juta, maka income summary didebit sejumlah 9 juta dan beban-beban dikredit dengan total 9 juta. Dan untuk menentukan laba rugi. Untuk menentukan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban sama dengan laba. Misalnya pendapatan dengan total 15 juta dikurangi beban dengan total 9 juta, maka menghasilkan laba sejumlah 6 juta. Saldo akhir income summary menunjukkan laba sebesar RP 6 juta, lalu dipindahkan ke modal. Income summary berfungsi sebagai penampung sementara pendapatan dan beban saat proses closing. Setelah dihitung laba atau rugi, saldonya dipindahkan ke modal dan kembali menjadi. Nah, yang terakhir